Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eko Madiputra. Di sini saya akan membahas aplikasi GeoGebra, yaitu aplikasi matematika yang digunakan untuk memvisualisasikan atau memudahkan kita dalam memvisualisasikan grafik, baik itu grafik fungsi aljabar maupun grafik fungsi trigonometri, dan juga digunakan untuk menggambar bangun ruang maupun bangun datar, yaitu dalam geometri. Nah, kalau dalam Android atau dalam HP Android itu, aplikasi GeoGebra itu ada dua. Yang pertama untuk graphic calculator, yaitu merupakan aplikasi GeoGebra yang digunakan untuk menggambar grafik fungsi aljabar atau fungsi trigonometri, atau dalam konteksnya itu adalah grafik yang 2 dimensi. Sedangkan kalau 3 dimensi calculator itu merupakan itu merupakan aplikasi GeoGebra yang digunakan untuk menggambar bangun ruang maupun bangun datar, atau dalam konteksnya itu 3 dimensi seperti itu ya. Yang pertama kita bahas dulu yang GeoGebra untuk dalam konteks 2 dimensi itu ya. Nah, sebelumnya itu kalian download terlebih dahulu aplikasi GeoGebra ini dalam Play Store. Kalian ketik saja GeoGebra, dan ini kalian download. Dan untuk yang 3 dimensi, kalian pilih yang ini, kemudian kalian download. Karena saya sudah download, jadinya saya tidak usah download lagi ya. Nah, yang pertama kita masuk ke GeoGebra yang pertama. Kita clear dulu, clear all. Nah, yang pertama kita akan menggambar grafik fungsi aljabar. Yang pertama fungsi linier. Y sama dengan 2X. Nah, dapat kalian lihat grafiknya itu berupa garis lurus. Ya, yaitu melalui titik asal, yaitu titik 0,0. Kemudian coba kita tambahkan 3. Seperti ini grafiknya jadinya. Kemudian kalau kita sampai sini aja. Jadi ini merupakan contoh grafik dari fungsi linier, yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Kemudian untuk contoh dari grafik fungsi kuadrat ya, Y sama dengan berapa? 2X kuadrat. Seperti ini gambarnya, parabola terbuka ke atas, puncaknya itu ada di titik puncaknya itu di titik 0,0. Kemudian untuk mengkonstruksi grafik pada soal yang telah saya bahas sebelumnya itu ya, coba kita konstruksi grafiknya. Clear all ya, discard. Oke. Gambarkan grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan 1/4 X kuadrat. 1/4 itu sama dengan 0,25 ya. 0,25. Karena ini aplikasi itu dengan internasional ya. Nah, karena ini merupakan aplikasinya itu dalam konteksnya itu internasional, atau penggunaannya itu dilakukan secara global atau internasional. Jadi kalau tanda koma itu kalian gunakan tanda titik. Misalnya kalau di Indonesia itu kan 0,25. Jadi kalau di sini tulis 0.25. Karena dalam internasional itu untuk yang desimal itu biasanya menggunakan titik bukan koma ya. Jadi di sini tulis Y sama dengan 1/4 X kuadrat, itu sama dengan Y sama dengan 0,25 X kuadrat. Jadi grafiknya itu seperti ini. Parabola terbuka ke atas dengan titik puncaknya itu di titik 0,0. Kemudian untuk grafik yang kedua, fungsi kuadrat yang kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi
5x plus 6. Jadi grafiknya itu seperti ini ya. Puncaknya itu ada di apa ini? Jadi titik puncaknya itu ada di titik 2,5, negatif 0,25 ya. Jadi ini merupakan grafik dari soal yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kalian visualisasikan dalam GeoGebra itu sangat gampang sekali. Kalian tinggal menentukan, kalian ketik fungsinya, misal kalian ketik fungsinya, keluarlah grafiknya seperti itu. Gampang kan? Nah, kemudian pada aplikasi GeoGebra ini kita mengenal yang namanya basic tools-nya itu ada move. Move itu tanda panah ya. Misal yang kita gunakan untuk misalkan untuk mengklik-klik itu. Kalau point ini digunakan untuk membuat titik pada koordinat kartesius, misalkan di sini, sini, nah, seperti itu. Kemudian ada slider. Slider ini digunakan untuk memberikan penamaan. Atau jadinya kita itu bisa memberikan penamaan secara bebas. Misalkan kita klik slidernya nih. Kalau kita misalnya ingin di sini, apa itu namanya? Mohon maaf, slider itu digunakan untuk gini, untuk menentukan, bukan memberikan penamaan, tapi menentukan seberapa maksimal sih kita bisa menggerakkan grafiknya itu, panjangnya itu loh. Misalkan seperti ini kalau slider untuk yang grafik ini ya, misalkan ini. Nah, ini kan penamaan itu kan sampai negatif 0,5. Kita bisa panjangkan, misalkan jadi apa? Negatif 100 misalkan, negatif 100, kemudian maksimalnya 100 ya. Misalkan jadi ini step 100 kita misalkan ini. Oke. Jadinya kita bisa menggerakkan ini slidernya ini. Maaf. Saya terlalu banyak. Nah, ini kita hapus ya. Ini kan. Ini kita bisa gerakan ini ya. Itu. Sebenarnya kalau slider ini kita biasanya berfungsi misalnya pada seperti halnya kalau grafiknya itu dalam bentuk digunakan dalam slider ini, misalkan grafiknya itu seperti bentuk lupa saya. Kalau misalnya bentuk seperti ini tuh ya kurang berfungsi grafiknya. Tapi ada beberapa fungsi tertentu yang bisa digunakan untuk slider ini. Jadinya kan kalau kita gerakkan slider ini, maka grafiknya itu kan semakin panjang dia, seperti itu. Nah, itu dari fungsi dari slider. Nah, untuk yang seterusnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Kemudian di sini ada lines. Nah, di sini ada poin-poin yang seperti tadi itu ya. Ada lines, ada order. Order ini sebenarnya gambar, itu sebenarnya gambar. Ini order ini gambar biasa. Kemudian kalau line ini merupakan berupa garis dia. Jadinya panjang dia. Tak terbatas dia. Kalau ray ini garis ya, tapi tak terbatas dia ya. Misalkan di titik ini, titik M ke titik N tuh ke N itu seterusnya taingnya seperti itu.
Oke, kita clearkan dulu ya biar tidak banyak bingung. Nah, itu saja sih pengenalan dasar dari GeoGebra ini. Delete ya. Ini merupakan intinya kalau misalnya menggunakan GeoGebra ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan grafik ya. Grafik itu dalam fungsi aljabar maupun dalam fungsi trigonometri. Kalau misalnya kuliah itu ada fungsi eksponen, yaitu dalam bentuk I pangkat sekian, fungsi eksponen namanya. Tapi kalian belum dapat, untuk siswa itu belum dapat seperti itu. Kalau kuliah belum dapat. Itu saja pengenalan dasar dari GeoGebra ini. Nah, kemudian kita lanjut ke GeoGebra yang berikutnya, yaitu 3 dimensi. Nah, ini merupakan GeoGebra 3 dimensi. Biasanya digunakan untuk menggambarkan gini apa namanya itu berupa ruang. Atau misalnya kalau kalian SMA, di SMA kalau nggak salah kelas 12 namanya itu. Ada di sana materi integral itu ada namanya luas volume benda putar. Nah, dalam aplikasi inilah kita bisa memvisualisasikan gambar dari volume benda putar tersebut seperti itu. Kita bisa ini ya. Ini merupakan kita bisa menggambar bangun ruang ya. Ini seperti halnya dalam ini kan namanya bangun ruang apa namanya ini? Ya, 5 dengan alas segitiga ya. Biar tidak dan di sini ada cube ini digunakan untuk menggambar kubus ya. Kelihatan hasil kubusnya kan? Cube bisa digunakan untuk menggambar kubus atau itu balok. Maaf, ini gambar balok ya, bukan kubus. Kalau lebih panjang dia, jadi lebih banyak ini ya. Kemudian ini itu gambar. Kalau misalnya di sini tuh sebenarnya kita bisa menggambar gini apa namanya tuh luas daerah. Misalkan lingkaran tuh bola tuh mana ya? Kalau x pangkat ini kan kurva dia. Misalnya x pangkat 3 gimana ya? X pangkat segini. Ada di sana gambar ada fungsi dari apa namanya itu cara menggambar bola itu kayak gimana. Ada sebenarnya kalau itu diperoleh ketika kalian mempelajari di SMA kalau nggak salah. SMA kalau nggak salah ya. Atau kemudian kalian pelajari itu di kuliah. Ada namanya persamaan elips, persamaan bola juga ada namanya ya. Kalau kalian kuliah di matematika. Sebenarnya sih itu saja sih intinya kalau belajar GeoGebra itu digunakan untuk membantu kita dalam memecahkan permasalahan dalam matematika, baik itu dalam grafik fungsi maupun dalam grafiknya itu berupa ruang seperti itu. Seperti halnya kalau bola itu kan grafiknya itu berupa ruang. Nah, itu kalian bisa bisa kalian gunakan aplikasi GeoGebra ini untuk memudahkan kalian untuk memvisualisasikan gambarnya. Agar kalian tuh bisa mengerti, oh dari sini didapatkan misalnya disuruh menentukan volume benda putar seperti itu ya. Bisa volume benda putar, bagaimana cara menentukan seperti itu. Kalian kan perlu memvisualisasikannya biar gampang kalian menentukan volumenya seperti itu ya. Itu merupakan materi kalau nggak salah itu di kelas 12 semester 2 apa semester 1 dapat integral tuh. Itu kelas 11 karena saya kurang tahu ya. Baik, itu saja sih pengenalan dari aplikasi GeoGebra ini. Intinya tetap semangat belajar dan tetap tekun dalam belajar matematika. Pasti kalian bisa dengan
pasti kalian bisa dengan baik atau kalian pasti akan sukses di matematika. Ya, baik, sekian pengenalan dari aplikasi GeoGebra pada Android. Nah, sebenarnya untuk lebih lengkapnya itu, sebenarnya kalau kalian di laptop itu ada aplikasi GeoGebra, sebenarnya pada laptop lebih gampang untuk menggunakan aplikasi GeoGebra ini, karena ya kita tahu kan laptop itu lebih besar layarnya, dan kita juga ketidak touchscreen ini kan kalau kita ngeklik itu apalagi bisa jadi kita besar, kita tombol ini kecil, kita jadi kita ya lumayan besar misalnya. Ini kan yang samping juga kena, jadinya kan tidak pas itu loh. Kalau misalkan menggunakan laptop itu pasti tepat seperti itu. Kebanyakan kalau saya dulu menggunakan laptop untuk untuk mengoperasikan GeoGebra ini. Baik, sekian dari pengenalan aplikasi GeoGebra. Semangat belajar. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.